sarannya teman-teman, sarannya cukup Pak Mul aja yang mengalami seperti ini, jadikan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu. Kembali di channel Wayak Angon. Kali ini kita mau membahas tentang silase yang gagal. Jadi simak video ini supaya kalian dapat pembelajaran, supaya bikin silase itu tidak gagal itu gimana. Langsung saja teman-teman, kita kupas tentang kegagalan seorang peternak kambing yang membuat silase. Ini silase gagal ini dari daun apa Pak ini Pak? Daun singkong Om. Daun singkong. Ini ya, digiling apa enggak ini dulunya? Iya digiling itu mesinnya. Oh ini, jadi ya, digiling seperti ini. Iya. Nah, digiling terus dimasukkan ke sini. Ini teman-teman, silase kalau yang gagal seperti ini busuk, ini baunya enggak enak. Ini kalau dikasih makan kambing mungkin bisa mati Pak ya? Wah, kembung langsung ini Om. Oh, Nggak ini, mau tapi ini busuk ini. Ini ada berapa plastik ini Pak? 5, masih 5 plastik. 5 plastik. Satu red. Ini? Iya. Pakan kambingnya satu red kol diesel apa L300? Kol diesel Om. Daun singkong semua. Iya. Belinya berapa satu red? 600.000. Iya. Oh, jadi niatnya mau punya stok pakan malah hangus ini Pak. Hancur. Ini Pak, kenapa ini kok bikin silase bisa gagal seperti ini, jadi busuk semua? Ini apa penyebabnya Pak? Penyebabnya tadinya mau ngirit. Ngirit dari segi apanya? Dari segi tempatnya ini. Plastik ini plastik yang murahan, semeter cuma 4.000. Ini plastik ini? Iya. Rp4.000 per meter. Nggak taunya kena daun singkong itu ya bolong. Oh, berlubang, ada angin masuk. Iya. Ini kalau yang ini tadi berapa semeter plastik seperti ini? 4.000. 4.000. Lah kalau yang ini? Kalau yang ini 25. 25 1 meter. Iya. Jadi maunya itu ngirit berapa itu? Menghemat berapa? 25 21.000. Iya, betul. 21.000. Tapi kalau udah begini jadinya Bapak rugi berapa ini? Ini modalnya 600 daun singkongnya. Gilingnya, minyaknya, tenaga bayar orang yang giling, ya hampir 900-an. 900-an. Iya. Sia-sia semua Pak, ini nggak ada yang dimakan sama sekali Pak ya? Ini mau buang aja, nunggu nanti kering betul Om. Ini, karena baunya? Bau. Baunya nggak enak teman-teman ini. Takut dikomplain lingkungan. Ini teman-teman, Pak Mulyono. Pak Mulyono ini punya pengalaman buruk teman-teman tentang kegagalan bikin silase. Jadi ini nanti kalian ambil pembelajarannya ya. Ini niatnya ngirit malah ngorot-ngorot. Maunya hemat malah boros, maksudnya seperti itu. Jadi Pak Mulyono untuk mengantisipasi pengeluaran, maksudnya itu beli plastik yang murahan teman-teman. Ini 4.000 ini. 4.000 1 meter. Nah, kalau yang ini memang standar buat bikin silase ini di sini 25.000 per meter. Tapi alhasil malah seperti ini teman-teman. Sudah mahal-mahal beli pakan 1 rit 600.000. Tadinya harapannya bisa bikin stok pakan kambing, malah busuk semua seperti ini. Jadi ini kesalahan teknisnya karena plastik ini. Plastik ini tipis teman-teman. Jadi ini walaupun sudah digiling, ini kan tetap ada yang tajam. Ini kalau silase dari plastik berlubang sedikit saja ada angin masuk, pasti hasilnya seperti ini teman-teman. Busuk dan ini bau. Pokoknya ini gagal total. Jadi buat teman-teman para peternak kambing yang mau bikin silase, jangan meniru Pak Mulyono ini. Jadikan ini pembelajaran ya teman-teman. Dan memang Pak Mulyono juga belum tahu tadinya Pak ya. Belum tahu. Jadi kekurangannya kalau pakai plastik yang seperti ini itu apa, dan kalau seperti ini kelebihannya apa belum tahu. Sekarang sudah tahu kalau plastik yang seperti itu lebih tahan Pak ya. Iya. Lebih tahan, ini nggak mudah berlubang kalau untuk bikin silase teman-teman. Kalau ini dikasih ongkok Pak ya. Iya. Nah, itu ongkok udah berapa lama itu Pak? Ini ada 1 bulan. 1 bulan ya. Kalau ini jadi Pak ini? Jadi masih bagus. Bagus 1 bulannya. Jadi teman-teman kalau bikin silase asalkan
Ini nih plastiknya standar bagus, tidak berlubang, ini 6 bulan juga masih bagus. Syaratnya tidak ada angin masuk sama sekali. Lah ini Pak Mulyono ini gagal total nih bikin silase gara-gara mau hemat malah boros ini. Jadi teman-teman ambil pelajarannya kalau mau buat silase utamakan plastik yang minimal seperti ini, atau kalau kalian punya akan lebih bagus tong-tong itu selama nutupnya rapat bisa tahan lebih lama. Cuman kalau tong itu memang biayanya lumayan. Tong berapa Pak harganya satu biji Pak? Macam-macam, ada yang 200, ada 210, bahkan nyampe 250, tinggal besar kecilnya tong. Oh, kalau kualitasnya sama, cuman ukurannya. Iya, ukuran. Ya, teman-teman, itu di sini ada yang 200, 210 dan 250. Nah, kalau plastik sekali lagi ini tidak recommended untuk bikin silase. Ini enggak standar. Nanti malah sia-sia seperti ini, gagal total. Lah, minimal pakai plastik seperti ini, teman-teman. Tutup rapat biar banyak diinjak-injak ini biar banyak, tapi kalau nanti nginjaknya terlalu kuat juga ini walaupun plastik seperti ini salah-salah juga bisa ini berlubang. Jadi harus pandai-pandai kalau silase di plastik ini, harus pandai-pandai karena salah sedikit berlubang ya itu jadinya ya busuk seperti ini. Pokoknya sarannya teman-teman, sarannya cukup Pak Mul aja yang mengalami seperti ini, jadikan pelajaran, dan termasuk saya juga saya jadikan pelajaran karena memang tadinya belum tahu. Jangan sampai terulang untuk yang kedua kali biar nggak sia-sia. Ini teman-teman pesan dari Pak Mulyono untuk para peternak Nusantara. Kalau mau bikin silase jangan tanggung-tanggung. Artinya niat hemat malah salah. Ya pokoknya intinya kalau memang udah niat ternak ya jangan tanggung. Cukup saya yang saya jadikan pelajaran. Ya anggaplah ini sekolah bayar. Sekolah bayar 900.000 lebih ini teman-teman. 900.000 lebih sia-sia. Lebih. Kalau onggok ini Pak berapa ini satu tonnya ini belinya? Ya termasuk sama kuli 300. 300 ya? Iya. Oh jadi sama aja ya di mana-mana. Sebetulnya 228. Oh, 28. Kuli kita bayar sendiri tuh. Oh, jadi itu 300. Oh, 300. Onggok teman-teman di sini satu tonnya 300. Ini Bapak kalau buat pakan kambing itu onggoknya dicampur apa biasanya Pak? Sentrat ini. Sentrat? Ini ada sentrat. Sama bungkil sawit itu. Ini bungkil sawitnya. Tuh, itu bungkil sawit. Ini bungkil sawit. Nah, ini sentratnya. Ini sentrat kayak ini. Sentrat ini khusus buat pakan kambing atau gimana nih? Ya. Apa bisa untuk pakan sapi? lainnya? Sapi juga bisa. Oh, yang penting hewan dia. Oh, untuk hewan bisa. Kalau ini belinya berapa 1 kilo yang ini, Pak? Yang ini bungkil sawit nih. 2.300. 2.300. Kalau ini satu saknya 215, berarti 4.300. 4.300. Iya. Yang ini 2.300. Nah, itu kalau bikin apa itu untuk campuran onggok 1 ton itu berapa takarannya itu? Itunya Pak? Tinggal ngalikan aja satu sorong itu perkiraan kan 20 kilo itu. Itu ininya 1 kilo sentratnya. Sentratnya 1 kilo, terus bungkilnya? Bungkilnya setengah kilo. Setengah kilo? Iya. Oh, bungkilnya setengah kilo. Terus diaduk-aduk gitu? Iya. Diaduk rata, terus baru dimasukkan ke plastik seperti itu? Enggak. Kita ini sekali makan bikinnya dadak gitu. Oh, dadak. Oh, jadi yang ini buat campuran yang sekali makan. Iya. Bukan untuk yang disimpan seperti ini. Enggak, itu khusus onggok aja. Oh, itu. Nanti kalau mau kasih makan itu berarti diaduk dulu pakai itu. Pakai sorong itu, iya. Oh, satu sorong. Satu sorong onggoknya. Satu sorong onggok, 1 kilo sentrat, setengah kilo bungkil. Bungkil seperti itu. Campur air enggak Pak bikinnya? Enggak. Oh, enggak ada. Itu diaduk-aduk aja langsung kasih makan gitu? Iya, kering. Kasih makan kering. Iya. Karena kalau dikasih makan kering tuh nanti minumnya terus lahap dia. Oh, tapi ya itu harus rajin ngasih minum tiap sore. Itu syaratnya onggok yang sudah disimpan seperti itu apa misalkan kita baru nurunin dari mobil juga bisa? Bisa. Oh, bisa. Jadi enggak harus disimpan dulu enggak ya? Enggak. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih ini kita dapat ilmu
tentang kegagalan Pak Mulyono dari desa Sri Bawono Dusun 6, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Kenapa beliau ini gagal total bikin silase. Jadi ini mau ngirit malah ngorot, mau hemat malah boros. Ya, semoga kedepannya tidak terjadi lagi ya Pak ya. Amin. Terima kasih, ini sudah diberi izin untuk membuat liputan tentang kegagalan bikin silase. Semoga ini ada manfaatnya buat Amin. pemirsa. Terima kasih Pak ya. Ya. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Pak Mulyono, seorang peternak kambing yang pernah mengalami kegagalan untuk bikin silase. Semoga ini ada manfaatnya buat kalian semua, supaya tidak mengalami hal yang serupa. Tapi memang karena Pak Mulyono ini seorang pemula, jadi memang belum paham betul tentang bikin silase. Terima kasih, dukung terus channel ini dengan cara tonton videonya, like, komen, dan subscribe. Semoga sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.